Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita untuk kita merenungkan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari 2 Raja-Raja pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Dengan judul perikop 2 Raja-Raja pasal 2 adalah Elia naik ke surga. Ayat 18 saya mulai membaca demikian. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah itu, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipukulnyalah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri tepi sungai Yordan. Yang mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko melihat itu dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kisah Elia dan Elisa. Dan kita boleh membuat tema pada bagian ini, memandang dengan mata rohani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa Elia adalah satu tokoh yang sangat-sangat dikagumi oleh bangsa Israel. Itulah sebabnya bahkan ketika Yesus di kayu salib, ketika dia berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," maka orang-orang berkata dia memanggil Elia. Karena mereka begitu mudah mengingat kisah Elia yang sangat luar biasa. Ketika Yesus juga dipermuliakan atau transfigurasi, maka orang-orang Israel atau murid-murid Tuhan juga pada waktu itu berkata, "Kami akan membangun kemah untuk Tuhan dan juga untuk Elia." Jadi mereka begitu menghormati Elia. Belum lagi dengan sejarah dan kisah-kisah yang sangat luar biasa yang pernah dia lakukan. Di mana dia pernah melawan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel.
Dan dia menaklukkan semua itu. Dan kemudian dia juga yang pernah meminta kepada Tuhan agar Tuhan tidak menurunkan hujan. Dan dia pula yang meminta agar Tuhan menurunkan hujan. Dan itu benar-benar terjadi bahwa Tuhan melakukan sebagaimana apa yang dia minta. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, kisah itu pun dicatatkan oleh Yakobus pada pasal 5 ayat 17. Bahwa dia sebagai manusia biasa, tetapi yang didengarkan Tuhan doanya. Doa yang sangat berkuasa. Ternyata dalam pengalaman perjalanan kehidupan dan pelayanannya disertai dengan tanda-tanda yang sangat luar biasa. Sampai terakhir ketika dia akan meninggalkan dunia adalah merupakan hal yang luar biasa. Karena dia sama seperti Henokh, dia tidak menikmati atau tidak mengalami masa kematian, yang dimana dia langsung terangkat ke surga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu hal yang sangat luar biasa. Pengalaman-pengalaman itu yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Pengalaman yang sangat luar biasa di mana dia terangkat ke surga hidup-hidup. Dan pada begini kita mendapatkan kisah itu kembali. Ternyata dia juga memiliki seorang murid atau yang senantiasa menyertai dia, yang memiliki nama yang hampir sama, yaitu Elisa. Dan ternyata adalah seorang yang sangat setia mendampingi dia. Dan baik Elia maupun Elisa, mereka adalah hamba Tuhan yang terus memiliki pandangan yang benar kepada Allah, memiliki kesetiaan yang sangat luar biasa kepada Allah yang mereka layani. Melewati berbagai macam kehidupan dan berbagai macam tantangan pelayanan yang mereka hadapi, mereka selalu mendapatkan pertolongan Tuhan, mujizat demi mujizat yang mereka alami. Bahkan sampai pada akhirnya dia harus meninggalkan dunia, bukan dalam bentuk kematian, dia juga masih merasakan mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Itulah yang kita boleh temukan dari kisah Elia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, apa yang kita temukan dari ayat yang singkat yang kita baca, dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, bahkan sampai ayat 16. Terus saudara yang terkasih nama Tuhan, kita boleh melihat tentang kesetiaan. Kesetiaan sampai akhir hayat mengiring Tuhan. Itu juga yang ditunjukkan oleh Elia. Dia menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan di dalam pelayanan dan panggilannya. Menghadapi berbagai macam tantangan pelayanan, berbagai macam situasi yang dihadapi dalam melayani Tuhan. Terkadang dia dipojokkan oleh orang lain, sama seperti saya kisahkan tadi bagaimana dia menentang nabi-nabi Baal. Bagaimana banyak orang pada waktu itu seolah tidak lagi mau menuruti ajaran yang sehat, ajaran firman Tuhan. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan saudara-saudara terkasih nama Tuhan, bahkan sampai pada hari ketika dia terakhir di dunia, dia menunjukkan kesetiaan. Dia tetap melakukan perjalanan dan juga pelayanannya dengan begitu setia. Dan pada akhirnya kita boleh melihat tanda-tanda heran itu pun menyertai dia. Ketika dia hendak bepergian atau pergi, mereka harus menyeberangi sungai Yordan antara Elia dan Elisa. Dikatakan kepada kita bahwa Elia memukulkan jubahnya, lalu air terpisah ke kiri dan ke kanan, atau ke sana dan ke sini. Lalu mereka berjalan di tanah yang kering. Ada satu bentuk mujizat lain yang kita dapat temukan dari pelayanan sang nabi yang sangat luar biasa ini. Saudara-saudara, mustahil semua itu terjadi kalau tanpa penyertaan Tuhan. Mustahil mujizat yang sangat ajaib seperti itu terjadi kalau bukan Tuhan bersama dengan Elia. Jadi, pada hari ini kita perlu merenungkan, jika kita ingin melihat mujizat Tuhan, jika kita ingin melihat pertolongan Tuhan selama pelayanan kita dan selama hidup kita, maka milikilah kesetiaan kepada Tuhan. Dan harapkanlah selalu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan penyertaan Tuhan itulah segalanya akan boleh terlihat kuasa Tuhan yang sangat luar biasa terjadi. Saudara-saudara
yang terkasih nama Tuhan. Demikian pula dengan apa yang dialami oleh Elisa. Dia telah menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dan juga kepada pemimpinnya, yaitu Elia. Dia setia kepada Tuhan, juga setia kepada Elia, yang dia anggap sebagai bapa rohani bagi dia, sebagai nabi yang patut dihormati. Dan dia setia mengiringnya. Berkali-kali Elia memintanya untuk berhenti mengikuti dia, karena dia sudah tahu bahwa dia sendiri akan naik ke surga. Dia sudah minta bahwa dia akan pergi ke Yeriko, dia akan pergi ke Gilgal dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian diharapkan Elisa tidak perlu mengikuti dia, tetapi dikatakan, demi engkau dan demi Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia menunjukkan kesetiaan yang sangat luar biasa. Kemanapun engkau pergi, ke sana aku akan pergi. Saudara-saudara, dia telah banyak melihat penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui pelayanan daripada Elia. Sehingga dia pun menyadari bahwa orang ini adalah abdi Allah, adalah nabi Allah. Allah berkenan akan dia, saya akan mengiring dia. Lalu kemudian saudara terkasih nama Tuhan, dengan berbagai macam pengalaman yang seperti itu, akhirnya Elia berkata, mintalah apa saja yang akan aku lakukan kepadamu. Lalu saudara yang terkasih nama Tuhan, ternyata Elisa pun tidaklah meminta agar dia kaya. Dia pun tidak meminta agar dia punya jabatan dan kehormatan. Tapi dia meminta agar sama halnya seperti Elia yang melayani Allah, dia pun mau melayani Allah. Sehingga dia berkata, dia meminta 2 bagian dari rohmu. Dia tidak meminta keseluruhan. Jadi sama halnya seperti bapa yang diharapkan memberi warisan kepada anaknya, yang tidak akan mungkin memberikan semuanya, tetapi adalah sebagai hak sulung diberikan kepada anaknya. Elisa memposisikan dirinya sebagai anak untuk menerima sesuatu warisan rohani dari bapaknya, yaitu Elia. Dimintalah 2 bagian dari roh. Suatu permintaan rohani, suatu permintaan spiritual, bukan suatu permintaan jasmani, bukan suatu permintaan untuk tujuan-tujuan duniawi, tapi suatu permintaan tujuan-tujuan rohani, agar dia dapat melayani dengan penuh kuasa, agar dia dapat menunjukkan kuasa Allah dimanapun dia berada, agar dia dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh Elia. Sesungguhnya dia sudah tahu bahwa tantangan seperti apa yang telah pernah dialami oleh Elia, dimusuhi oleh banyak orang, karena banyak orang tidak mau menerima firman, dimusuhi oleh Ahab ataupun Izebel. Dia pernah merasakan hal itu. Dia tahu bahwa risiko dan tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi tetap saja dia meminta akan hal itu. Tetap saja dia meminta agar dia memiliki 2 bagian dari roh, untuk tujuan pemberitaan, untuk tujuan pelayanan. Satu hal yang sangat luar biasa. Ada banyak orang ketika mengetahui bahwa satu tugas pelayanan adalah satu tugas yang berisiko, maka memilih untuk tidak mau menerima jabatan itu, untuk tidak mau menerima panggilan pelayanan itu. Tetapi Elisa justru melihat dengan mata rohaninya bahwa dia ingin melayani Allah. Dia ingin menunjukkan kebesaran Tuhan melalui hidupnya. Dan dia meminta 2 bagian dari roh, dari apa yang dialami oleh Elia. Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, sama halnya seperti Salomo yang Tuhan katakan kepadanya, minta apa yang akan kuberikan kepadamu. Salomo pun adalah orang yang meminta bukan permintaan jasmania, tapi meminta hikmat sebagai panggilannya sebagai seorang raja. Elisa meminta ketika Elia menawarkan, maka dikatakan 2 bagian dari roh. Elia tahu bahwa itu bukan sesuatu yang mudah untuk diberikan, sehingga dia katakan,
Jika engkau melihat aku akan naik, maka engkau akan menerima hal itu. Apa yang dimaksudkan oleh Elia dengan memperkatakan hal itu? Karena tentang hal itu dia tidak sanggup untuk mengiyakan, kecuali Tuhan yang memberikan. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, jadi kita boleh melihat baik Elia maupun Elisa adalah dua tokoh yang menunjukkan kesetiaan, adalah dua tokoh yang disertai dalam pelayanan Tuhan. Yang dua tokoh menunjukkan mujizat Tuhan dalam pekerjaan Tuhan yang mereka lakukan. Dua tokoh yang lebih menghargai hal-hal rohani daripada hal-hal dunia. Dua tokoh ini adalah tokoh yang patut kita teladani sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih kita sebagai para pelayan Tuhan, kita patut meneladani dua tokoh ini sebagai tokoh yang mengajak kita, mengingatkan kita betapa pentingnya kita berpikir rohani dan berperilaku rohani. Betapa pentingnya kita untuk merasakan penyertaan Tuhan. Betapa pentingnya kita untuk kita memandang kepada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang menyertai pelayanan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maka marilah kita menunjukkan hati yang sungguh kepada Tuhan. Dengan hati yang terbuka, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi para pelayan Tuhan yang setia, menjadi para pelayan Tuhan yang senantiasa mengandalkan penyertaan Tuhan. Betapa indahnya seperti Elia yang naik ke surga tanpa mengalami kematian. Betapa indahnya seperti Elisa yang mewarisi kuasa Tuhan yang ada pada Elia menjadi ada pada dia. Dan itu semua tidaklah datang dengan sendirinya. Semua itu tidak datang secara tiba-tiba. Tapi semua itu telah mereka alami karena penyertaan Tuhan dan juga karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Karena kesungguhan mereka kepada Tuhan. Karena kasih sayang mereka kepada Tuhan. Berani menantang zamannya. Berani menantang siapapun demi kebenaran. Mereka berani menegakkan kebenaran dimanapun mereka berada. Mereka telah menunjukkan kasih sayang yang hebat, kesetiaan yang hebat kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menunjukkan penyertaan yang hebat kepada mereka. Sama halnya seperti Elia akhirnya dapat membelah air sungai Yordan. Demikian juga Elisa dapat menunjukkannya. Karena Tuhan yang sama menyertai Elia. Tuhan yang sama juga menyertai Elisa. Tuhan yang sama menyertai saya dan menyertai saudara. Asal saja kita sama-sama memiliki kesungguhan, memiliki iman yang sama, memiliki kesetiaan yang sama. Seperti yang dialami oleh Elia, Elisa. Jika kita dapat melakukan hal yang sama, maka Tuhan yang sama pula akan menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Mujizat yang sama, pertolongan yang sama, keteguhan hati yang sama. Semuanya Tuhan akan lakukan kepada kita semua. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah merenungkan firman Tuhan. Ajari dan mampukan kami Tuhan menjadi para pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang setia. Jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di berbagai tantangan, keadaan dan zaman. Sama seperti Elia dan Elisa yang telah menunjukkan kasih yang luhur, kasih yang mulia, kesetiaan di dalam pelayanan. Pada akhirnya Engkau menunjukkan juga mujizat-Mu, penyertaan-Mu yang sangat luar biasa bagi mereka. Kami memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah oleh Elia dan juga Elisa. Kami memiliki Tuhan yang menyertai mereka dan sedang menyertai kami juga. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami melewati hari-hari hidup dan pelayanan kami. Tolong kami Tuhan di dalam seluruh keadaan perjalanan hidup ini. Kami berdoa bagi mereka-mereka, saudara kami yang dengarkan firman Tuhan ini, yang lemah kuatkanlah mereka. Yang sakit sembuhkanlah mereka, yang berkekurangan Tuhan cukupkan dan berikan mereka kelimpahan. Kami berdoa buat
Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah Flores, daerah Sabu, dan Sumba, yang dalam pemulihan karena ada angin puting beliung, banjir, dan juga Tuhan longsor. Kami berdoa Tuhan tolong berkati mereka. Bagi mereka yang sakit, jamah sembuhkan mereka. Jika di antara mereka yang berduka, Tuhan hiburkanlah mereka Bapa Surgawi. Mereka-mereka yang kehilangan harta kekayaan, rumah, dan lain sebagainya karena bencana ini, kami yakin sebenarnya kepada Tuhan, Tuhan mampu memberkati mereka. Kami berdoa ya Allah kami buat pemerintah daerah, bahkan juga pemerintah pusat dan setiap pemerintahan yang bertugas untuk membantu pemulihan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka Bapa. Dan doa kami kepada Tuhan, jaga lindungilah bangsa ini. Dan doa kami juga berdoa Tuhan buat Nusa Tenggara Barat yang juga mengalami bencana, angin puting beliung dan lain sebagainya. Tuhan juga memberikan perlindungan dan juga pertolongan Tuhan, bahkan bagi bangsa ini secara keseluruhan. Lindungi Bapa. Pemerintah kami serahkan tangan Tuhan, mulai dari tingkat presiden sampai tingkat RT, kami serahkan tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, kami juga serahkan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan jaga, lindungi, dan berkati, agar kami semua di tengah dunia ini dapat bersaksi dan juga Tuhan nama-Mu dimuliakan. Inilah doa kami kepada Tuhan. Sungguh jauh lebar daripada apa yang kami minta, yang Kau akan berikan kepada kami. Karena Engkau Allah yang penuh kasih dan kemurahan bagi kami. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, yang berkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua sampai ketemu kembali di disiplin kita selanjutnya. Amin.